Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79, di mana kita boleh diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dan kita pelajari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Yehezkiel pasal yang ke-42 ayat yang ke-20. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-42 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Tema firman Tuhan hari ini adalah harus dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang ke-42 ini adalah suatu penglihatan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Yehezkiel, yaitu mengenai bait suci. Kita membacanya di sana banyak ketentuan harus dibuat dengan ukuran yang berbeda-beda, di mana harus dibuat bilik-bilik untuk para imam dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Juga dibuat tembok di sekeliling bait suci untuk memisahkan yang kudus dengan yang tidak kudus. Tentang bait suci adalah milik Allah. Tempat Allah berdiam dan bait suci adalah kudus. Oleh sebab itu, ayat yang sudah kita baca di ayat yang ke-20, di sana dikatakan harus dipisahkan dari yang kudus dari yang tidak kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan orang yang percaya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah, milik Allah, tempat Allah berdiam dan harus kudus. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa setiap kehidupan kita, orang-orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Allah itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita boleh mempelajari di pasal yang ke-42, di mana bangunan bait suci itu harus dibuat tembok untuk memisahkan yang kudus dengan yang tidak kudus. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, harus ada yang dipisahkan, yang kudus dari yang tidak kudus. Apa yang harus dipisahkan dari hidup kita? Yang pertama adalah pergaulan yang buruk. Kalau kita berbicara tentang yang kudus dan yang tidak kudus, ini berbicara tentang sesuatu yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar. Kita harus memisahkan dalam hidup kita ini sesuatu hal yang bersifatnya jahat, tidak benar dalam setiap kehidupan kita. Memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Apa yang harus kita pisahkan dari hidup kita? Yang pertama, pergaulan yang buruk. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan jelas mengatakan pergaulan yang buruk itu dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Sesuatu yang buruk itu harus dipisahkan dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, pertemanan kita, dalam kita bermasyarakat, bersosial, dalam dunia pekerjaan, dalam studi, dalam sekolah, kita diperhadapkan dengan lingkungan atau kumpulan-kumpulan yang kurang baik, melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Kumpulan yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk itu dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Ini adalah hal
yang harus kita pisahkan dari dalam hidup kita. Pergaulan yang buruk. Hal ini dapat merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Pergaulan yang buruk itu dapat merusakkan bagaimana kehidupan kita yang baik, kebiasaan-kebiasaan kita yang baik di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memisahkan hal yang buruk ini dari dalam setiap kehidupan kita. Pergaulan yang buruk dengan pergaulan yang baik. Kita pisahkan pergaulan yang buruk dengan pergaulan yang baik. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah, firman Tuhan katakan berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua umat-umat Tuhan adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Bait Allah itu harus kudus. Kita harus memisahkan hal yang tidak kudus dari kehidupan kita yang kudus. Kita harus memisahkan hal yang buruk, pergaulan yang buruk dari setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua sebagai umat-umat Tuhan, kita rindu seluruh kehidupan kita sebagai bait Allah. Kita menjadi bait Allah yang kudus, menjadi tempat yang aman, yang nyaman bagi Allah tinggal dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan sesuatu yang buruk itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita harus pisahkan sesuatu yang buruk itu, sesuatu yang tidak kudus itu dari setiap kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita pisahkan dari hidup kita? Yang pertama tadi pergaulan yang buruk, yang kedua adalah perkataan yang buruk. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 memberikan kita suatu catatan tentang lidah. Yakobus 3 ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Surat Yakobus memberikan suatu catatan mengenai lidah, di mana lidah itu dapat mengeluarkan suatu hal yang baik, juga sesuatu hal yang buruk. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, dengan lidah juga kita dapat mengutuk orang lain. Dengan lidah kita dapat memberkati orang lain, kita juga dapat mengutuk, melemahkan orang lain. Lidah yang sama dapat mengeluarkan sesuatu hal yang buruk dan yang baik. Perkataan yang buruk harus kita pisahkan dari setiap kehidupan kita. Lidah yang tidak memuji Tuhan, lidah yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, yang memperkatakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang melemahkan, hendaknya itu kita pisahkan dari setiap kehidupan kita. Perkataan yang buruk. Dengan lidah yang sama, kita dapat memperkatakan perkataan yang baik. Dengan lidah yang sama juga kita dapat memperkatakan perkataan yang buruk. Itu ada menjadi pilihan setiap kehidupan kita. Kita mau mempergunakan perkataan kita, lidah kita untuk memperkatakan hal yang baik atau hal yang buruk. Tentu sebagai bait Allah harus kudus. Kita harus memisahkan hal yang tidak kudus dari setiap kehidupan kita. Perkataan yang buruk. Di ayat yang ke-10 dari Yakobus 3 ini, di sana yang terakhir dikatakan, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Setiap kehidupan kita jangan sampai terjadi di mulut yang sama, lidah yang sama. Kita memperkatakan hal yang baik, tetapi juga memperkatakan hal yang buruk. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada setiap kehidupan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati setiap orang yang mendengar setiap perkataan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai bait Allah, di mana Allah tinggal dalam setiap kehidupan kita, kita harus kudus, menjaga setiap kekudusan dalam kehidupan kita, memisahkan hal yang tidak kudus dari setiap kehidupan kita, pergaulan yang buruk dan perkataan yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu, dapat menyampaikan itu melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya kita boleh sama-sama saling memberkati lewat setiap kesaksian yang kita sampaikan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, boleh memberkati setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu. Ajari kami Tuhan sebagai bait Allah, menjaga setiap kekudusan kami, memisahkan hal yang tidak kudus dari setiap kehidupan kami, pergaulan yang buruk dan perkataan yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengingat keluarga GPD El Shaddai Magelang. Engkau akan memberkati kami yang takut akan Engkau. Diberkatilah kami oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.